Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah hampir sebulan Dev mencari Vicky, dan Dev benar-benar kehilangan jejaknya. Dia mencari ke beberapa kota di negara ini, dan Dev tidak menemukan jejaknya. Gosip tentang Dev dan Sienna telah dihilangkan, semua karena koneksi dan kekuasaan yang dimiliki Dev, dan Pak Jo telah menangkap orang yang menyebarkan foto-foto bosnya bersama Nona Sienna. Ternyata mereka adalah wartawan hiburan lepas yang kebetulan berada di Paris kala itu. Nyonya Rena dan Tuan Baron juga berusaha untuk mencari Vicky. Nyonya Rena sangat marah pada Dev, dan sampai sekarang Nyonya Rena bahkan tidak bertegur sapa dengan Dev. Begitu juga dengan Sandra, dia sangat marah pada sang kakak. Begitu mengetahui jika sahabatnya pergi dan menghilang. Hanya Reno yang berusaha menenangkan sang kakak. Reno selalu memberi semangat pada Dev agar supaya tidak menyerah mencari sang kakak ipar. "Bagaimana? Apakah ada kabar?" tanya Dev pada Pak Jo. "Belum Tuan, kami benar-benar kehilangan jejak Nona Vicky," jawab Pak Jo. "Kau di mana, Vicky? Kau begitu egois meninggalkanku sendiri di sini. Kau membuat semua keluargaku membenciku," batin Dev pilu. Dev masih tetap menjalin kontrak kerjasamanya dengan perusahaan Sienna karena proyek sudah berjalan 80%. Sienna meminta maaf pada Dev atas apa yang dia alami sekarang, semua karena dirinya. "Maafkan aku, Dev. Semuanya berantakan karena diriku. Seharusnya aku tidak mengajakmu berkeliling Paris waktu itu," ucap Sienna. "Itu bukan salahmu, Sienna. Sudahlah, lupakan masalah ini. Aku sudah mengatasinya," balas Dev. Di lain sisi, Sienna senang Vicky akhirnya pergi dari sisi Dev, tapi sudah sebulan sejak kepergian Vicky justru membuat hubungan Sienna dan Dev merenggang. Vicky menikmati udara pagi di halaman rumah nenek Judith dan kakek Louis yang sangat luas. Sudah sebulan Vicky tinggal bersama kakek dan nenek. Mereka bagaikan sebuah keluarga yang harmonis. Vicky sangat betah tinggal di sini. Vicky selalu membantu pekerjaan nenek di dapur dan ladang. Kakek dan nenek sudah tidak bekerja. Mereka mengandalkan kiriman uang dari sang anak yang sekarang sukses menjadi pengusaha di Belanda. "Vicky, besok kita ke dokter kandungan ya. Selama ini kau belum pernah diperiksa dokter kandungan," ucap nenek. Baiklah, Nek. Maaf, aku selalu merepotkan kakek dan nenek," jawab Vicky. "Kau cucu nenek, sayang. Tentu saja kau tanggung jawab nenek dan kakek," balas nenek dengan senyumnya yang meneduhkan. Selama di sini, Vicky sudah mulai lupa dengan masalahnya. Dia berusaha bahagia demi buah hatinya. Karena kata nenek, bayi akan merasakan apa yang dirasakan oleh sang ibu. Keesokan harinya, Vicky diantar kakek dan nenek ke sebuah klinik untuk memeriksa kandungannya. Lalu dokter mulai melakukan USG. "Selamat Nyonya, Anda akan mempunyai 2 bayi sekaligus dan mereka sangat sehat. Sekarang usianya memasuki 4 bulan, kata dokter. "Ya Tuhan, benarkah? Mereka anugerah terindah yang kumiliki, dokter." Vicky takjub melihat bayi kembarnya di layar monitor. Nenek dan kakek ikut bahagia dengan yang dikatakan dokter. 7 tahun kemudian. "Mam, kami berangkat ya," teriak Alex. Vicky terburu-buru keluar dari kamarnya dan langsung menuju ruang tamu. "Sayang, apa kalian yakin akan naik bis sendiri? Mami masih khawatir," ucap Vicky. "Come on, Mam, kami tidak sendiri, kami berdua," jawab Alex. "Lagi pula kami bisa ilmu bela diri, Mam, jadi tidak akan ada yang berani macam-macam pada kami," timpal Leon.
Kalian ini pedenya ketinggian sekali. Baiklah, tapi hati-hati, oke? Kemarin Mami sudah ajarkan rutenya. Jangan sampai kalian kebablasan. Pasrah Vicky. Yes, Mom. Mami jangan khawatir. Kami anak yang cerdas. Lagi pula, Belanda adalah negara dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia. Jelas, Alex. Vicky hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan si kembar. Oke, hati-hati sayang, ucap Vicky sambil mencium kedua putranya. Sekarang Vicky tinggal di Belanda. Ketika kakek meninggal, Vicky dan nenek diboyong ke Belanda oleh anak nenek, yaitu Tuan Louis Junior. Berkat kerja keras Vicky, akhirnya Vicky mempunyai toko bunga di Belanda. Dari yang awalnya usaha kecil, sekarang menjadi sangat besar. Itu tidak lepas dari kerja kerasnya selama ini. Dengan bantuan Paman Louis dan istrinya serta keluarga mereka, Vicky menjadi pengusaha bunga sekaligus merambah ke bisnis desain interior. Usahanya cukup terkenal di Belanda. Banyak para pengusaha dan konglomerat memakai jasanya ketika mereka akan mengadakan pesta. Dia menamakan usahanya dengan nama Twins Flow, nama yang cukup unik bukan? Si kembar Alex dan Leon adalah anak-anak yang pintar. Mereka sekarang hampir berusia 7 tahun. Mereka bersekolah di yayasan sekolah yang cukup terkenal dan bergengsi. Itu semua berkat kejeniusan mereka. IQ mereka di atas rata-rata anak seusianya, jadi mereka mendapat beasiswa dan ikut kelas akselerasi yang membuat mereka melompat kelas menjadi grup 4. Di Belanda, sekolah dasar dimulai saat anak sudah berumur 5 tahun dan dimulai dengan grup 1. Vicky sangat bahagia dengan hidupnya meskipun dia merasa ada yang kurang karena tidak bisa menjadi sosok ayah bagi si kembar. Sampai saat ini Vicky masih sangat mencintai sang suami, tapi rasa kecewa yang terjadi dulu benar-benar membuatnya menutup hatinya. Dia ingin melangkah ke depan bersama kedua putranya. Vicky tetap memakai cincin pernikahannya karena hal itu mampu membuat para laki-laki yang tertarik padanya menjauh. Vicky tidak ingin terlibat dalam hubungan cinta dengan seorang laki-laki lagi. Dia hanya ingin fokus membesarkan si kembar yang sangat dicintainya. Sayang, apakah kau jadi mengikuti pameran perdagangan di Paris minggu depan? Tanya nenek. Masih kupikirkan, Nek. Aku harus berada di sana selama seminggu. Aku khawatir dengan si kembar jika terlalu lama meninggalkan mereka berdua. Jelas Vicky. Tapi, kata Louis, acara itu sangat penting bagi usahamu, sayang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kau tidak perlu khawatir dengan Alex dan Leon. Nenek akan menjaganya di sini. Bahkan mungkin mereka yang akan menjaga nenek. Hahaha, terang nenek tertawa. Iya, Nek. Baiklah, aku akan mempersiapkan semuanya, jawab Vicky tersenyum. Meskipun umurnya sudah menginjak 29 tahun, tapi Vicky masih terlihat sangat cantik dan justru usia matangnya membuat dia terlihat lebih elegan dan dewasa. Mengasuh si kembar sendirian membuat Vicky lebih dewasa dalam menyikapi hidupnya. Banyak yang terjadi selama 7 tahun belakangan ini dan dia sangat menikmati proses itu. Diamond Corp. Dave duduk di kursi kebesarannya. Dia terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Selama 7 tahun, dia hanya bekerja dan bekerja, berusaha melupakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya bersama Vicky. Dave tidak pernah menceraikan Vicky karena Dave sudah tidak berniat untuk menikah lagi dengan siapapun, dan itu membuat Sienna menyerah dengan usahanya untuk membuat Dave kembali padanya. Sienna menikah setelah dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pengusaha di Paris. Mereka hidup bahagia sekarang. Sienna merasa bersalah pada Dave dan Vicky karena dirinya lah mereka berpisah.
Dave sudah tidak berharap akan bertemu Vicky lagi. Dia sudah melepaskan semua perasaannya pada Vicky. 7 tahun, waktu yang sangat lama bagi Dave. Dia tersiksa batin hingga menyibukkan dirinya untuk memperbesar perusahaannya. Perusahaannya sekarang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan perusahaan sang Dedi ada di bawah level perusahaannya. Nyonya Rena sudah memaafkan sang putra meski dia berharap suatu hari Vicky akan kembali pada putranya. Sandra sekarang sudah menjadi desainer yang terkenal. Dia menetap di Paris karena di sana merupakan kiblat fashion dunia. Tuan, minggu depan jadwal kita ke Paris. Selain mendatangi Nona Sandra, kita ada jadwal yang lainnya juga, ucap sekretaris Joe yang masih setia mendampingi Dave. Atur saja, singkat Dave. Pak Joe lah yang tahu bagaimana tuannya terpuruk saat kehilangan sang istri tercinta. Sampai akhirnya sang bos menyerah dengan cintanya dan bergelut dengan pekerjaannya saat ini. Dave berubah lebih dingin dan keras hati. Di dalam hidupnya, Dave habiskan untuk bekerja saja. Terkadang para sahabatnya datang dan menghiburnya. Mereka sudah seperti layaknya saudara. Matthew dan David telah menikah dan bahkan mereka sudah memiliki anak gadis yang lucu. Sedangkan Axel, dia masih betah menjomblo dengan usianya yang sudah 33 tahun. Dia masih hobi bergonta-ganti pacar.